I'm here with Sheriff Nick. This is random. 7 victims. Seekers are connected to Sarah Fear. Cerita berlanjut di kediaman Cyberman, sosok wanita yang di film sebelumnya dia menghubungi Dina pada saat Sam berubah menjadi psikopat. Dia juga merupakan satu-satunya orang yang selamat dari pembantaian sang psikopat tersebut. Ya, walaupun setiap harinya dia harus waspada terhadap teror psikopat yang sewaktu-waktu dapat mengejarnya. Di kediamannya dia dikagetkan dengan kedatangan Dina beserta adiknya Josh yang menyelinap masuk lewat jendela rumahnya yang bertujuan untuk meminta bantuan pada Cyberman tentang Sam, pacarnya Dina yang berubah menjadi psikopat akibat sihir dari Sarah Fair. Meski dia menolak untuk membantu mereka, tapi dia memberitahu pada mereka tentang terjadinya pembantaian di Nightwing pada tahun 1978 yang menyangkut kondisi Sam saat ini, dan kejadian itu sekaligus merenggut nyawa saudara perempuannya. Dan film Fear Street 1978 pun dimulai. Pada tahun 1978 saat musim panas berlangsung, di tempat perkempingan Nightwing terdapat sosok anak muda yang bernama Ziggy yang merupakan pekamping dari Shadyside. Dia diikat di pohon seperti penyihir Sarah Fair oleh Sheila dan teman-temannya karena dianggap telah mencuri uang dari pekamping Sunnyvale. Sheila hendak membakar Ziggy, namun Nick dan Kurt tiba-tiba datang yang kemudian mereka menggagalkan perbuatan dari Sheila. Berdasarkan cerita dari anak-anak Sunnyvale, Kurt mencoba mengusir Ziggy dari camp karena Ziggy telah dianggap menyebabkan masalah. Akan tetapi Nick membela Ziggy yang kemudian Ziggy tidak jadi dikeluarkan dari camp tersebut. Kemudian Ziggy mendatangi perawat yang bernama Mary untuk mengobati lukanya. Namun di sini Mary malah menceritakan tentang anaknya bernama Ruby Lane yang telah membunuh 7 orang termasuk Ruby Lane sendiri yang mati bunuh diri setelah membunuh para korbannya. Dan Mary percaya bahwa Ruby Lane menjadi psikopat karena telah dirasuki kutukan si penyihir Sarah Fair. Di tempat lain, Cindy yang merupakan kakaknya Ziggy dan ini Tommy, pacarnya Cindy. Saat mereka berdua sedang membersihkan aula, tiba-tiba Mary datang yang kemudian menyerang Tommy sambil mengatakan nama Tommy sudah ada di tembok si penyihir dan Tommy akan mati malam ini juga. Setelah kejadian itu, para remaja Sunnyvale percaya bahwa sang perawat itu tengah dirasuki oleh si penyihir tersebut. Dan di sisi lain, Tommy kepikiran atas perkataan si perawat, namun Cindy menganggap si perawat itu hanya dibawa pengaruh obat-obatan. Kemudian Kurt beserta pacarnya yang bernama Joan, mereka mengumumkan sebuah acara warna yang akan diadakan nanti malam. Mereka membagi 2 kelompok, yaitu Shadyside dan juga Sunnyvale, yang dimana Shadyside berwarna biru dan juga Sunnyvale berwarna merah. Atas perkataannya Mary waktu itu, Cindy dan juga Tommy mendatangi tempat Mary. Lalu Cindy menemukan botol obat di dalam lacinya, yang kemudian Cindy yakin bahwasanya Mary bisa mengatakan seperti itu hanya pengaruh dari obat tersebut. Di sini juga Tommy menemukan buku harian tentang si penyihir Sarah Fair, yang kemudian mereka mendengar sesuatu dan dia adalah ya, dia bernama Alice dan ini pacarnya bernama Ernie. Mereka berdua masuk untuk mencari narkoba yang kemudian Ernie merebut buku tersebut dari tangan Tommy. Buku itu berisikan gambar tanda penyihir dan legenda yang mengatakan bahwa penyihir membuat kesepakatan dengan iblis, yang dimana si penyihir memotong tangannya di sebuah batu setan, maka si penyihir akan mendapatkan hidup yang kekal, dan jika tangan itu bersatu kembali dengan tubuh si penyihir, kutukan itu pun juga akan berakhir. Mereka juga menemukan peta di buku harian tersebut dan menganggap peta itu mengarah rumah Sarah Fair, yang kemudian mereka menelusuri peta tersebut. Di sana mereka menemukan sebuah galian kubur dan mereka menyimpulkan itu adalah galian dari Mary berdasarkan dari petunjuk peta yang mereka bawa. Selain itu mereka juga menemukan sebuah goa yang di dalamnya terdapat tanda-tanda keberadaan si penyihir tersebut, yang kemudian Alice dan Cindy menemukan sebuah dinding yang dimana dinding tersebut telah diukir dengan nama semua pembunuh di Shadyside, dan yang lebih mengagetkan lagi, nama Tommy termasuk dalam ukiran dinding tersebut.
Di tempat lain, Tommy yang sudah berubah menjadi psikopat itu pun tiba-tiba kemudian Tommy mengejar kedua gadis itu, namun di sini terjadi longsor yang mengakibatkan Alice dan Cindy terjebak di dalam goa tersebut. Walaupun Tommy sempat tertimpa reruntuhan bebatuan goa itu, akan tetapi dia bisa bangkit, dan inilah awal pembantaian yang akan terjadi di Camp Nightwing. Di perkemahan, Sheila mendapatkan surat dari Nick yang ingin mengajaknya bertemu di toilet. Namun yang terjadi ternyata Sheila dikerjai oleh Ziggy dan juga Nick, yang kemudian mereka berdua mengunci Sheila di toilet. Sementara itu psikopat Tommy dengan membawa kapaknya sedang menuju perkemahan, dan benar saja salah satu anak dari Shadyside pun menjadi korban Tommy. Di dalam goa, Cindy dan Alice masih berusaha mencari jalan keluar melalui tanda si penyihir yang tercatat di buku harian Mary. Kemudian mereka menemukan setumpuk organ yang disinyalir itu adalah organ di si pembunuh, dan ketika Alice menyentuh organ tersebut, dia diperlihatkan kilas balik tentang semua pembunuh beserta para korbannya, yang kemudian Alice terjatuh dan mengalami luka di kakinya. Secara bersamaan, Ziggy dan Nick yang sedang asik ngerujak, tiba-tiba mereka mendengar teriakan dari luar yang ternyata mereka melihat mayat anak Shadyside yang tadi dibunuh oleh Tommy. Gary pun lalu membunyikan lonceng tanda bahaya bagi semua anak-anak yang berkemah untuk memasuki aula makan, dan di dalam aula tersebut mereka menghitung kembali jumlah anak-anak yang berkemah. Di sini masih tersisa 30 anak yang belum terkumpul, yang kemudian Nick dan Gary pergi untuk mencari anak-anak tersebut. Sementara itu, teman-teman dari Sunnyvale mempertanyakan keberadaan Sheila pada Ziggy. Lalu Ziggy pun teringat bahwa dia telah mengunci Sheila di toilet, yang pada akhirnya dia pergi sendiri ke toilet itu, walaupun keadaan di Camp Nightwing saat ini sedang dalam bahaya. Di tempat lain, Joan yang sedang enjoy setelah bermain ABC 5 dasar bersama pacarnya, tiba-tiba dia didatangi Tommy, yang kemudian Tommy membunuh Joan. Balik lagi ke tempat di mana Alice dan Cindy berada. Dulu Cindy merupakan sahabat dekatnya Alice, dan karena ada sesuatu hal yang pernah dialami Cindy, membuat pertemanan mereka belakangan ini tidak harmonis. Di sela obrolan mereka, tiba-tiba Cindy melihat di sekitaran dinding terdapat banyak sekali lumut, lalu mengingatkan Cindy tentang lumut yang menempel di bajunya saat sedang membersihkan toilet dengan Tommy, dan itu artinya bahwa mereka sudah mendekati perkemahan. Nick masih sibuk mencari anak-anak yang lain sambil mengatakan bahwa permainannya sudah berakhir. Sementara anak-anak di ruangan lain yang mendengar suara dari Nick, salah satu dari mereka keluar untuk mengecek keberadaan Nick, yang pada akhirnya Tommy datang dan membunuh anak Shadyside di ruangan tersebut. Nick mendatangi ruangan tersebut lalu menemukan potongan tubuh dari anak Shadyside yang tadi dibunuh Tommy, dan tak lama kemudian Kurt datang lalu memberitahu bahwa pacarnya sudah mati, yang pada akhirnya Nick meminta Kurt untuk membawa pergi ke kemah ke bus dan membunyikan bel sebelum mereka pergi sebagai tanda untuk memberitahu yang lain. Ziggy memasuki toilet untuk menyelamatkan Sheila, namun keduanya malah terjadi baku hantam yang menyebabkan Sheila pingsan. Secara bersamaan Gary datang, dan tak lama kemudian mereka mendengar suara meminta pertolongan dari bawah kloset, yang kemudian dia melihat Alice bersama Cindy sedang terjebak, dan itu membuat Ziggy menjadi bingung. Lalu Ziggy dan Gary menolong mereka. Pada saat menarik Alice untuk keluar, tiba-tiba Tommy datang dan menebas kepala Gary yang membuat Alice jatuh lagi ke bawah, yang secara bersamaan dengan tubuh Gary. Sedangkan Ziggy berhasil melarikan diri, yang kemudian dia bertemu dengan Nick dan bersembunyi di sebuah ruangan. Namun pelarian mereka tidak sampai di situ. Sang psikopat Tommy masih mengejar mereka berdua ke dalam ruangan tersebut, yang pada akhirnya mereka ketahuan, dan Nick menyelamatkan Ziggy dengan mengalihkan tebasan Tommy yang mengenai kakinya, sehingga Ziggy dapat kabur dari kejaran Tommy psikopat tersebut. Ziggy mencari bantuan di luar, tapi sayangnya dia melihat bus pekemah sudah pergi, dan Ziggy juga melihat Tommy masih mengejarnya, yang kemudian dia berlari. Sementara itu Cindy dan Alice mencoba mencari jalan keluar lain berdasarkan dari peta di buku harian Mary. Namun Alice meminta Cindy untuk mencari jalan sendiri karena Alice tahu bahwa luka yang dideritanya ini dapat memperlambat mereka berdua. Dan pada saat Alice ditinggalkan, tiba-tiba darah keluar dari hidungnya yang membuat Alice menyadari bahwa dia sedang duduk di batu setan, yang dimana di dalam buku itu dijelaskan bahwa si penyihir tersebut memotong tangannya di sebuah batu setan. Cindy kemudian menemukan jalan yang dimana itu adalah jalan menuju sebuah aula, dan secara bersamaan Ziggy datang ke aula tersebut untuk bersembunyi dari kejaran Tommy. Akan tetapi Ziggy meninggalkan jejak di kakinya, yang kemudian Tommy mengikuti jejak tersebut.
Ziggy mencoba melawan psikopat Tommy dan secara bersamaan juga Cindy mendengar teriakan dari Ziggy yang kemudian Cindy menjebol tralis untuk menolong Ziggy. Kemudian Alice datang lalu memberitahu pada mereka bahwa dia telah menemukan tangan si penyihir tersebut dan mereka pun memutuskan untuk mengakhiri kutukan dengan menyatukan kembali tangan Sarah Fair. Di sini Ziggy tiba-tiba mengeluarkan darah dari hidungnya dan darah tersebut mengenai tangan si penyihir yang kemudian dia melihat penampakan dari Sarah Fair. Hal tersebut memicu kutukan yang membangkitkan beberapa pembunuh di Shadyside, termasuk Tommy yang bangkit dan membunuh Alice. Di sini juga Cindy sangat marah terhadap pacarnya itu yang kemudian dia memenggal kepala Tommy. Kemudian Ziggy dan Cindy berlari ke arah pohon tepat di mana si penyihir itu digantung. Lalu mereka menggali dan menemukan batu yang bertuliskan penyihir hidup selamanya. Akan tetapi secara bersamaan para psikopat datang untuk mengincar Ziggy yang pada sebelumnya darah Ziggy mengenai tangan si penyihir tersebut. Cindy yang menyadari itu kemudian meminta Ziggy untuk pergi agar Cindy yang menghadapi para psikopat jahanam ini. Namun keduanya malah dibunuh oleh psikopat tersebut yang kemudian setelah membunuh para psikopat itu pun menghilang. Setelah kejadian itu, Nick menemukan mereka lalu mencoba menyelamatkan Ziggy dan atas skenario film lagi, akhirnya Ziggy hidup kembali. Dan film pun jadi, yang menceritakan cerita ini pada Dina dan Josh itu adalah Ziggy yang sebenarnya nama asli dari Ziggy itu adalah Christine Biermann. Pada cerita di film sebelumnya, Dina dan Josh yang telah mengetahui tempat keberadaan makam si penyihir, mereka pun akhirnya mengetahui cara untuk mengakhiri kutukan tersebut, yaitu menyatukan kembali tangan si penyihir. Dan mereka pun menggali tanah untuk menemukan tangan si penyihir yang sekarang telah dijadikan Mall Shadyside. Pada saat Dina menyatukan tangan di makam si penyihir, tiba-tiba Dina diberikan kilas balik cerita tentang si penyihir Sarah Fair yang nantinya kita akan lihat pada part 3-nya di cerita film Fear Street tahun 1666. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini dan sebelum itu klik tombol subscribe-nya agar channel Cupu ini bisa terus menceritakan cerita film yang serem-serem ya cuy. So thanks for watching, keep enjoy, keep smiling and see you next time. Bye bye.